Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto Belaka, biasa dipanggil Leri. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, Prodi Manajemen Konvensi dan Event. Ya, di materi kali ini saya mau menjelaskan tentang stage, di mana ada pengertian stage, tujuan pembuatan stage, jenis-jenis stage, tinggi stage berdasarkan penonton, ukuran stage, bagian-bagian pada stage, material dasar stage, standar internasional stage, peraturan keselamatan, lalu rigging, dan dibagi lagi ada pengertiannya, bagian atas rigging, bagian rigging stage, komponen rigging stage, perangkat rigging stage. Nah, yang pertama, apa itu stage? Stage adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antar kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor yang ditampilkan di hadapan penonton. Lalu tujuan. Tujuan pembuatan stage dalam sebuah pertunjukan adalah memudahkan para penonton atau pengunjung untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Lalu jenis-jenis stage. Jenis-jenis stage ini dibagi 14 jenis, yaitu ada bentuk segi 4, bentuk kipas, bentuk tapak kuda, auditorium 360 derajat, auditorium transfer stage, auditorium 210 derajat sampai 220 derajat, auditorium space stage, bentuk panggung terbuka, bentuk arena, bentuk proscenium, elevated stage, stage kolam, mobile stage, sama bleacher. Yang pertama, bentuk segi 4. Bentuk ini merupakan bentuk yang meletakkan panggung pertunjukan berada di salah satu sisi dan ruang penonton berada di sisi lainnya. Lalu bentuk kipas. Bentuk kipas menjadikan penonton melingkari panggung. Dengan ini kemampuan visual penonton terhadap pertunjukan yang berlangsung tidak terganggu oleh posisinya. Lalu bentuk tapak kuda. Bentuk ruang ini akan memantulkan gelombang bunyi secara memusat di sisi tengah ruangan karena permukaan dinding yang berbentuk cekung. Lalu auditorium 360 derajat. Panggung pertunjukan berada di tengah dengan penonton yang terletak mengelilingi panggung pertunjukan. Lalu auditorium transfer stage. Bentuk ini adalah pengaturan panggung yang tidak biasa dengan audiens terletak di kedua sisi panggung. Lalu auditorium 210 derajat sampai 220 derajat. Panggung ini berada di sebuah titik dengan tempat duduk penonton berada di mengelilinginya, tetapi tidak penuh satu lingkaran. Arah pandang visual penonton lurus ke depan. Lalu ada auditorium space stage. Panggung dengan bentuk elips, gelombang bunyi akan memantul ke arah seluruh ruangan. Lalu bentuk panggung terbuka. Panggung utama dan ruang penonton terletak saling berhadapan. Terkadang ruang utama juga dikelilingi ruang penonton. Bentuk arena. Panggung ini disebut panggung pulau karena panggung ini pertunjukannya berada di tengah dan penonton mengelilinginya. Lalu bentuk proscenium. Panggung ini disebut panggung bingkai karena area bermain terpisah dari panggung penonton. Lalu elevated stage. Stage ini merupakan stage yang bisa ditinggikan ataupun diputar, namun biasanya tidak disimpan di semua stage melainkan hanya di beberapa sisi. Atau bisa disebut stage portable dan berbagai macam bentuknya. Lalu stage kolam. Stage ini merupakan stage yang rangkanya dibuat membentuk sebuah kolam dan di dalamnya dilapisi kain atau bahan yang tidak tembus supaya air bisa menggenang di dalamnya. Lalu mobile stage. Stage ini merupakan stage yang biasanya digunakan di luar ruangan. Ukuran permukaan panggung ini mulai dari 24 kaki kali 20 kaki, yang berarti 7,3 meter kali 6,1 meter, hingga sekitar 50 kaki kali 40 kaki, yang sekitar 15,3 meter sampai 12,2 meter. Sistem ini sangat mudah berpindah tempat dengan cepat. Ada hal pendukung yang mensupport mobile stage, yaitu bleacher. Bleacher atau disebut tribun. Bleacher sangat mendukung mobile stage karena kegunaannya biasa untuk di acara outdoor. Selain itu, bleacher juga biasa diadakan di acara pertandingan olahraga yang diadakan secara outdoor dan tidak memiliki tribun penonton. Sifatnya portable dan mudah dilipat. Lalu tinggi panggung. Cara menentukan tinggi panggung berdasarkan jumlah penonton. Diperhatikan bahwa pada 25 kaki jauhnya dari panggung, seseorang dapat melihat bagian atas kepala seseorang di atas panggung jika panggung setinggi 3 kaki. Demikian jika jarak 50 kaki dari panggung, ketinggian harus dinaikkan menjadi 4 kaki. Dan jika 100 kaki dari panggung, ketinggian harus dinaikkan minimal 8 kaki. Itu semua dilakukan untuk mencapai visibilitas dan ketinggian yang serupa, yang memungkinkan seluruh penonton dapat melihat panggung. Lalu ukuran panggung sesuai kebutuhannya. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan ukuran panggung? Ukuran panggung tergantung dengan acara yang akan dibuat, karena beberapa panggung dibuat menyesuaikan skala lingkungannya. Ukuran panggung biasa berubah jika memiliki DJ, konser band, dan sebagainya. Berbeda dengan acara yang membutuhkan tempat lebih luas seperti grup band besar, opera, atau memiliki penari, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis stage berdasarkan ukurannya.
Yang pertama, drama simfoni. Drama dengan tarian, arak-arakan, dan pengerahan massa yang banyak. Luas acting area sekitar 2000 sampai 5000 square. Lalu opera besar, pertunjukan dengan penampilan yang jumlahnya banyak dalam area panggung secara bersamaan. Luas acting area sekitar 1000 sampai 4000 square. Lalu drama sandiwara, hampir sama dengan opera, hanya bedanya drama sandiwara ini lebih modern. Luas acting area 350 sampai 700 square. Lalu tarian, pertunjukan dengan gerakan yang anggun dan ekspresif dengan pola yang telah ditentukan. Luas acting area 700 sampai 1200 square. Lalu terakhir drama musikal, biasanya menampilkan pertunjukan seperti konser musik, opera rakyat, atau acara hiburan lainnya. Luas acting area mencapai 600 sampai 1800 square. Lalu bagian-bagian pada stage. Bagian pada stage ini merupakan hal-hal biasanya digunakan dalam sebuah pertunjukan dengan kegunaan masing-masing. Berikut ada 23 bagian dalam stage. Sesuai dengan gambar di samping, dimulai dari huruf A. A adalah border yang terbuat dari kain, dapat dinaikkan dan diturunkan. B. Backdrop, layar paling belakang. Kain dapat digulung ataupun dilipat untuk menyesuaikan kebutuhan panggung. Lalu ada button, perlengkapan panggung yang dapat digunakan untuk meletakkan atau menggantung benda dan dapat dipindahkan secara fleksibel. Di huruf D ada bagian penutup, bagian atas rumah panggung yang digunakan untuk menggantung set dekor ataupun lighting. Lalu rumah panggung di huruf E, seluruh ruang panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. Di huruf F ada catwalk, papan atau jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat menghubungkan sisi satu ke sisi lainnya. Di huruf G ada tirai besi, satu tirai khusus yang dibuat dari logam untuk memisahkan bagian panggung dan kursi penonton. Di huruf H ada latar panggung atas, yaitu bagian latar paling belakang yang biasanya digunakan untuk memperluas area. Di huruf I ada sayap. Sayap ini adalah bagian kanan dan kiri panggung yang tersembunyi dari penonton. Di huruf J ada layar panggung. Layar panggungnya adalah tirai kain yang memisahkan panggung penonton dan ruang penonton. Trap junket, area permainan atau panggung yang biasanya bisa dibuka dan ditutup. Di huruf L ada tangga, digunakan untuk naik ke bagian atas panggung secara cepat. Di huruf M ada apron, daerah yang terletak di depan layar atau persis depan proscenium. Huruf N ada bawah panggung, biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan set. Lalu huruf O adalah panggung, tempat berlangsungnya pertunjukan. Di huruf P ada orkestra pit, tempat para musisi orkestra bermain. Dalam beberapa panggung proscenium, orkestra pit tidak disediakan. Lalu di huruf Q ada FOH atau front of house, daerah yang terletak di depan layar atau persis di depan bingkai proscenium. Di huruf R ada langit-langit akustik, terbuat dari bahan yang dapat memproyeksikan suara dan tidak menghasilkan gema. Di huruf S ada ruang pengendali, ruang untuk mengendalikan cahaya dan suara atau sound system. Di huruf T ada bar, tempat menjual makanan dan minuman untuk penonton selama pertunjukan dimulai. Di huruf U ada foyer, ruang tunggu penonton sebelum acara dimulai atau saat beristirahat. Di huruf V ada tangga, digunakan untuk naik dan turun dari ruang lantai satu ke lantai lainnya. Dan di huruf W ada auditorium atau house. Istilah ini sendiri bisa diartikan sebagai ruang ganti. Lalu ada di sini saya mau menjelaskan material dasar panggung atau deck surface cover. Jenis panggung datang dalam ukuran standar deck yang terhubung satu sama lain untuk membentuk permukaan yang besar. Deck ini biasanya terdiri dari aluminium yang diekstrusi dan dipasang terpal kayu lapis tebal atau biasa disebut triplek. Ketebalan triplek bisa mencapai 7,5 dan sampai 10 cm dan biasanya dilapisi lagi oleh karpet. Kelebihan dan kekurangan bahan dasar panggung. Yang pertama, triplek. Bahan dasar triplek biasanya digunakan di panggung seperti booth pameran yang sistemnya bongkar pasang dan biasanya dilapisi karpet dan tidak menompang beban erat. Kelebihannya mudah dibentuk dan dipasang karena sifatnya fleksibel. Ukuran tidak berubah seperti besi, kokoh, ringan, dan mudah didaur ulang. Dibuat dengan metode ukuran yang sangat tepat dan seragam sehingga memiliki permukaan yang halus dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Berbagai ukuran dan ketebalan. Lalu kekurangannya memakan waktu lama untuk finishing karena butuh ketelitian, memerlukan paku tembak untuk pemasangannya, tingkat presisi ketebalannya kurang bagus jika sudah bergelombang,
Karena ukurannya yang tipis, membawanya harus hati-hati.